yang terlihat dari fisik dan yang tampak dari aksi, tapi juga dari bagaimana Anda mampu memaafkan segala luka yang mungkin sempat tergores di hati. Masih di Impossible Change Your Life, dari impossible jadi Impossible. Dua contoh narasumber kita malam ini mengingatkan dan sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa proses berubah memang tidak mudah, tapi selalu akan berakhir dengan indah. Betul sekali, pada saat mereka betul-betul niat ya, niat perubahan itu yang terjadi, hasilnya tuh fantastik. Ya, kembali lagi sebenarnya pada intinya semua orang ingin berubah. Kalau ditanya orang mau berubah lebih baik, saya yakin tidak ada satu orang yang tidak mau. Cuma tantangannya adalah manusia kita ini terlalu banyak menyimpan energi negatif dalam bentuk beban. Yeah. Nah, beban yang tak kasat mata ini sebenarnya menarik orang itu mundur. Dan kedua adalah bahwa tadi kodrat manusia adalah dia suka menghindari kesakitan. Iya, betul. Pada saat menghadapi kesakitan itu dia lebih baik ke tempat yang nyaman. Ini yang jadi tantangan buat banyak orang sehingga proses perubahan jadi sulit. Itu yang saya lihat pengalaman seperti itu. Oke, tapi Pak Onggi punya resepnya nih dan juga step by step. Jadi tentang topik kita malam ini, Change Your Life ya. Apa summary yang bisa kita ambil dan bisa kita praktekkan di dalam hidup kita, Pak Onggi? Ya, saya rasa ini boleh saya sharingkan. Sebenarnya pada intinya saya adalah bukan tipe pengajar dan saya juga bukan motivator. Oke, saya hanya ingin sharing yang saya dapatkan, yang saya pelajari maupun pengalaman hidup saya. Mungkin ada beberapa kiat yang saya bisa bagikan sebagai pengalaman hidup saya. Proses perubahan yang paling efektif yang saya lihat adalah pada saat orang itu ada niat, ada intentionnya. Pada saat orang mengambil satu keputusan intention itu, sehingga baru langkah berikutnya adalah mulai melepaskan beban yang tidak kasat mata. Ini proses yang tidak mudah saya rasa. Ini kadang-kadang butuh juga pelatih di situ atau coach, orang yang bisa melihat ya. Kemudian mengakui kesalahan di masa lalu. Itu kebanyakan orang tidak mau admit. Pada saat orang tidak admit, dia tidak akan mengalami satu perubahan. Dan mengaku ini tidak gampang karena di situ banyak menyangkut egonya. Manusia itu setiap orang ada ego, termasuk saya juga pasti egonya besar. Tapi ego besar itu pakai di mana? Saya rasa Miss Mary punya ego juga, tapi ego apa gitu kan? Yeah. Tapi ego dipakai yang tempat yang salah jadi salah. Ego pakai tempat yang benar jadi benar. Jadi seperti uang, nggak ada salah nggak ada benar. Tergantung yang pemakainya di sini. Yeah. Kemudian menerima. Pada umumnya orang tidak menerima, terjadi resistensi energi di situ. Kan semua adalah energi. Yeah. Pada saat dia tidak accept itu, tidak terjadi satu resistensi energi. Pada saat resistensi energi itu akan menarik turun. Oke. Ya, yang kelima ini saya lihat adalah massive action. Tadi yang saya pernah bilang bahwa massive action. Saya percaya dengan massive action karena disitulah orang akan kayak culture shock gitu. Yeah. Kemudian menjaga dan mengkontrol pikiran. Maintenance ini penting. Kita butuh maintenance, kita punya positive energy. Baca buku salah satunya. Mindset. Ya, mindset. Kemudian ketemu orang-orang seperti Miss Mary gitu, berbicara dengan orang-orang sukses. Dan berkumpul dengan komunitas orang sukses itu penting sekali. Dan ini banyak orang tidak melakukan ini sehingga dia masuk ke dalam satu situasi yang dia tidak sadar bahwa itu merubah dia punya mindset. Betul. Dari why kenapa kalau berubah itu harus kembali ke orang yang bisa bersama-sama maju. Betul. Dan melihat dari contoh nyata ya, seperti kayak Pak Onggi sendiri, seperti kayak contoh tadi Ibu Ari dan juga Sheila. Karena ketika kita melihat orang lain juga melakukan, kita juga akan terdorong untuk melakukan hal yang sama ya. Oke. Ya, terakhir adalah berkumpullah orang-orang seperti Miss Mary ini ya, karena dia bisa menginspirasi perubahan yang menurut saya fantastik. Dan jadi ini adalah 7 steps, langkah kurang lebih yang harus dilakukan ya. Berarti bukan hanya satu, alias berarti sebenarnya perubahan itu ya memang butuh proses step by step. Dan itu penting ya, karena kalau kita pengen long term result, dalam arti bukan hanya berubah terus besok balik lagi. Itu mah sudah sering ya terjadi ya. Oke, tapi konsisten. Oke, dan kalau Pak Onggi saja bisa, saya yakin Anda semua pun juga pasti bisa. Dari impossible jadi impossible. Oke, nah kalau dari Pak Onggi sendiri nih, berarti ada nggak sih orang yang
pernah bertemu dengan Pak Onggi terus kayaknya susah banget, bebel banget berubah. Biasa ada, ketemu nggak dengan orang yang seperti Oke. itu? Ada, satu orang gila. ya, karena saya pernah ketemu orang gila. Kedua adalah orang yang hang. Tahu ya orang hang kena misalnya, hang dia kena misalnya narkoba yang overdosis. Oke. Sehingga kadang-kadang dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya di mana. Oke. Nah, ketemu orang seperti ini juga, kita juga kadang-kadang ikut hang kan. Dan keras kepala. Oh, orang keras kepala itu juga lebih susah daripada orang gila dan orang ngeheng kali ya? Ya tinggal pilih aja, kalau tidak mau berobat berarti di antara 3 itu. Sorry ya. Iya. Tapi ada caranya nggak untuk bisa melunakkan orang yang keras kepala? Sebenarnya dengan kasih dan cinta. Kalau lihat tadi kasusnya Sila, kalau saya sangat yakin termasuk Pak Ludwig itu perubahannya ada unsur dari Silanya. Karena Silanya begitu mencintai, kemudian kasusnya si Ari dan dengan anaknya, dia bilang I love you dengan kasih. Begitu besar kuasanya. Iya. Ya. Sekali lagi Tapi kasih bisa melunakkan ya. ya. Karena energi kasih itu dirasakan. Semua orang bisa merasakan kasih sayang. Dan energi itu yang saat ini banyak hilang karena pertempuran antar ego. Baik. Jadi jangan biarkan hal buruk mendominasi hidup. Inilah saatnya untuk berubah menjadi sosok yang lebih baik dari sebelumnya. 3 pesan possible saya malam ini. Yang pertama, jangan hanya asal berubah tapi juga perhatikan arahnya. Arah perubahan yang terbaik menuju jalan yang lebih baik. Yang kedua, lakukan dengan hati. Terus melangkah walaupun tidak mudah. Terus berlari walaupun mungkin kami harus melaluinya sendiri. Dan yang ketiga, yakinlah segala tekanan dan ketidaknyamanan yang Anda rasakan ketika berproses, itu semua akan terbayar lunas ketika Anda meraih sukses. Oke? Jadi, terima kasih sekali lagi Anda sudah menyaksikan I'm Possible malam ini. Saya Mary Riana beserta Pak Onggi Hianata pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Dari Impossible jadi I'm Possible. Thank you. Metro TV, knowledge to elevate.